Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Akhirnya Deden Podcast kembali setelah vakum sekian lama, Selama berapa lama? setahun lebih kayaknya. Tahun lebih. Yeay. Ya, di sini masih ada Hendy Jul dengan partner yang baru. Ada siapa? Grace. Belum ada nama One Piece-nya ya. Nanti seiring berjalan waktu mungkin Ya. bakal ada. Ya, jadi ini kita mau coba bikin podcast lagi karena kebetulan si Grace ini yang adalah pacar saya atau calon istri saya ini berhasil saya racuni dengan One Piece dan akhirnya dia sudah menonton dari pertama, guys. Iya nih. Nah, jadi di podcast ini kita mau mengulik gimana pendapat seseorang yang baru mengetahui One Piece atau baru ngikutin ceritanya dari awal. Kurang lebih gitu. Ya. Dan semoga ini konsisten ya. Ini kita masih percobaan dulu. Semoga bagus hasilnya. Dan semoga kalian suka. Dan kalau banyak yang dengerin pasti kita lanjut. Iya, benar-benar. Ya apa. Nah, jadi ini sebenarnya sebelumnya disclaimer dulu. Mungkin akan mengandung spoiler ya. Karena Grace ini latar belakang tahunnya tidak langsung, tidak benar-benar dari awal. Gak urut. Tapi gimana? Kamu apa aja yang kamu tahu? Yang baru-baru. Aku tahu dari komik 2 terakhir soalnya Hendy cerita. Terus ada beberapa film One Piece juga aku tonton baru minggu kemarin. Terus aku kan kepo ya orangnya. Terus semua kalau aku kepo aku cari di YouTube semua tuh ada. Terus ya udah aku cari tahu. Biar singkat aja aku kayak paling tahu One Piece, aku cari alur cerita One Piece dari awal. Kamu sudah nyari tahu itu alur cerita One Piece dari awal sampai akhir? Udah, tapi kayak cuma dirangkum jadi setengah jam kan itu toh. Oh iya. Nggak komplit toh. Ya kayak biar aku sok tahu One Piece aja, ben kalau ngobrol sama kamu tuh aku nggak itu siapa. Ya jadi dasarnya Grace ini sama sekali nggak tahu, tapi sudah tahu meskipun tidak tahu cerita detailnya per biji-bijinya ya. Iya. Urutannya tahu garis besar aja. Iya. Tapi pas perurutan ini, pas cerita di sini nggak tahu. Nggak tahu. Nah, baru tahu pas mulai kemarin nonton. Kemarin Sabtu. Ya, kita akan mulai bahas ini yang kamu nonton apa aja. Ini kan ceritanya kita bagi per arc ya. Mungkin ini kita beberapa arc dulu. Ya. Karena kamu udah nonton lumayan banyak. PR-nya kemarin harusnya sampai Usopp ya. Ya. Tapi lanjut terus sampai Arlong. Ya, dalam 3 hari. Dalam 3 hari bener. Dan besok aku mau lanjut lagi. Soalnya nonton di animasi di aplikasi itu kayak apa ya, episode selanjutnya gitu loh, kayak nek mbok tunda-tunda tuh kayak terus aku kepikiran gitu, pengen nonton terus. Soalnya di tiap episodenya itu endingnya kayak menggantung gitu. Betul. Ya emang sengaja dibuat gitu sih. Iya. Supaya orang penasaran. Kenapa dulu aku nggak ngikuti dari awal ya? Nah oke. Jadi kita langsung bahas ya. Tentang art pertama ini awal-awal. Ya. Tapi aku nggak apa loh itu arc ya, apa loh. Kebetulan aku masih ingat sih. Jadi nanti sambil tak rinci satu-satu ada part apa aja. Ya. Oke, yang pertama sebelum kita mulai masuk, bagaimana reaksimu setelah menonton untuk pertama kalinya? Apakah menurutmu ini aneh atau ternyata lebih bagus dari yang dibayangkan atau biasa aja atau gimana? Ya bagus sih. Aku kan kayak nggak terlalu suka nonton series gitu ya. Tapi ya ini karena kamu tuh kok bisa sangat menyukai One Piece, terus aku penasaran, terus akhirnya kamu racuni supaya nonton dari awal. Terus aku nonton dari awal tuh ya benar-benar memang One Piece nih beda sih dari anime atau manga lain yang pernah tak tonton gitu. Di episode
satu aja tuh udah bikin aku itu berkaca-kaca. Maksudnya kayak setiap episode tuh mesti ada yang bikin aku mewek, kenapa nggak ngerti. Nah, karena kita udah masuk di episode 1, kita mulai bahas dari episode pertama ya. Nah, kalau menurutmu gimana? Ini kan kayak dari tiba-tiba langsung di kapal Luffy tiba-tiba muncul. Terus lawannya Alvida. Nah, gimana pendapatmu? Ada pendapat spesifik nggak? Biasa aja. Oh ya, pas itu kan kamu cerita ini nggak sesuai sama komik, kayak diceritain moro-moro Luffy ini gede. Tapi setelah aku nonton dari maksudnya jalannya episode kan baru terus dijelas masa apa kecilnya. asal usulnya. Ya apa kok Luffy bisa jadi pengen punya keinginan jadi raja bajak laut ya, kayak gitu baru terus aku alah ini tuh dasare gitu. Berarti kalau pas episode 1 itu ya sebenarnya biasa aja, nggak terlalu itu. Ya biasa aja ya. Nah, itu pas ketemu Alvida, Kobe yang masih kecil dan pesimis sekali ya. Hidupnya pesimis sekali, merasa tidak mungkin terus ngomongnya. Ya berarti kurang lebih episode 1 ini masih biasa aja ya? Biasa. Nggak terlalu... Episode 1 tuh kan belum ada perekrutan sama siapa ya? Iya, baru mulai ketemu Kobe itu. Ya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu, keren banget. Biasa. Nah, terus pas mulai masuk di Zoro sama ngelawan marinir Kapten Morgan. Gimana pendapatmu? Ada ini enggak? Apa ya? Keren atau biasa aja juga sebenarnya? So ini masih biasa aja. Kok aku kapan hari ya sempet kayak berkaca-kaca tuh di yang apa ya? Pas ini ya itu sih kayak apa ya? Luffy tuh orangnya kayak bisa meyakinkan orang lain lewat ucapannya gitu loh. Oh, dia meyakinkan Kobe. Yang pertama itu kan. Jadi sing Kobe yang kayak cemen, terus akhirnya lihat Luffy yang punya mimpi luar biasa, terus dia jadi wah aku mesti bisa kayak Luffy, terus dia jadi punya cita-cita dari marinir kayak gitu loh. Padahal kan kayak baru kenal yang gak lama, tapi kayak lihat sosok Luffy tuh kayak bersemangat gitu loh. Nah itu juga Zoro juga kayak gitu, saking Luffy tuh memang mungkin orangnya ya masih polos gitu ya. Luffy itu lebih ke apa adanya sih. Nah ya. Apa yang dipikirkan langsung di apa adanya, polos ya baik juga sih. Menurutku memang dasarannya orangnya. Iya. Nggak menyakiti orang. Dia kayak Zoro, dia tahu feelingnya, tahu Zoro itu sebenarnya baik toh. Diceritain gadis itu, ada gadis kecil itu. Dia tahu Zoro itu baik sebenarnya. Bukan mau bunuh orang atau bunuh apa. Iya. Ya itu sih. Terus gimana pendapatmu soal musuh-musuhnya? Misalnya Alvida, Helmepo, ingat nggak Helmepo? Helmepo itu anaknya Morgan. Oh ya. Kapten Morgan. Ada ini Helmepo. Ada apa? Musuhnya aneh. Helmepo aneh sih. Kayak rambutnya maksudnya tampilannya dah. Iya. Ya nggak tampilan, mungkin ada kayak Alvida kan kayak cewek gendut. Iya, maksudnya secara visual itu. Iya. Ya cukup itu sih, aneh. Out of the box ya. Nah, kenapa itu salah satu keunikannya One Piece juga. Karakternya itu kayak aneh-aneh. Kayak nanti kan ada juga yang pas bagi ada si Moji. Ingat nggak Moji? Moji, si penjinak binatang buas. Nah, itu kan aneh. Iya, itu singane ya kelihatannya garang tapi ya cemen. Ya itu banyak karakter aneh yang dibuat oleh Oda itu cukup mind blowing sih. Benar. Terus gimana pendapatmu soal perpisahan Kobe dan Luffy? Ya itu yang mungkin itu mewek. Nah ini mewek. Baru episode 3 sudah mewek. Iya. Mewek. Keren sih. Ya itu. Soalnya memang ya Luffy tuh
Ya itu tadi kayak punya karisma sendiri gitu loh, kayak bisa menginspirasi Ya, banyak orang. bener. Itu salah satu kemampuan Nggak tahu deh dapat kata-kata sangar dari mana tuh, kayak ucapannya bijaksana sekali. Nggak ngerti, kayak penulisnya tuh padahal dia ya baru usia berapa, 17 tahun. 17 tahun, terus papa mamanya juga nggak sih yang dampingi dia terus gitu nggak sih? Iya, bahkan nggak ada sih orang Nah, tua. iya, tapi aku sudah tahu nama papanya Luffy, aku sudah tahu Nah, ini guys. spoiler. Nah, bagaimana pendapatmu soal Zoro? Zoro Zoro yang muncul untuk pertama kalinya dan bertarung bersama Luffy. Keren atau ya biasa aja? Zoro nih maksudnya sama ceritanya itu nih Zoro juga. Pas pertama kali Zoro muncul. Oh, Zoro muncul. Terus dia tarung sama Luffy juga. Ya itu sih, orangnya kayak manly banget, bukan yang kemayu kayak gitu. Yeah. Terus kan diceritain dia bertanggung jawab soalnya mukul si rambut aneh itu anaknya Kapten Morgan itu, supaya anak kecil siapa namanya Rika atau siapa itu ya dia rela dipasung dipasung menebus kesalahannya, menebus kesalahan kayak gitu. Terus nggak taunya jago main pedang. Ya, main 3 pedang enggak, itu main 3. Oke. Padahal kan ya satu yang deh gigi itu enggak. Itu kamu udah sampai cerita flashbacknya belum? Udah dong. Oh, tapi itu kalau di komiknya sebenarnya itu ceritanya di balik pas Zoro lagi dipasung itu ada flashbacknya di situ. Cuman di animenya dia ditukar ke depan, diundur ke belakang ya. Sama backstory-nya Luffy juga. Kalau di komik urut dari awal Luffy dulu. Kalau di sini backstory-nya Luffy diundur setelah ketemu Zoro baru ada backstory. Ya itu. Yang cerita tentang topi jerami. Nah, kita masuk ke episode 4 yaitu pas flashback-nya Luffy. Gimana menurutmu? Shanks. One of my favorite. Oh, favoritmu Shanks? Iya. Aku baru tahu. Kenapa? Apa yang membuat dia favorit? Ya, karena kelihatannya cool, sangar, tapi ternyata ya konyol juga ya, kayak Luffy tapi sudah lebih dewasa gitu. Jadi bener-bener Luffy tuh plek-keteplek sama dia gitu loh. Iya juga sih. Dan katanya dia tuh udah orang hebat yang dapat istilah apa itu? Yonko. Aku nggak ngerti kenapa dia tuh kayak kelihatannya cupu gitu. Ini akibat mencari spoiler ini. Menyalahi kodrat. Harusnya di saat episode ini belum tahu ya. Harusnya. Maaf ya guys. Ya. Tapi bagaimana pendapatmu soal tangan Shanks yang dimakan? Nah itu. Maksudnya dia kan katanya jago. Nah itu banyak yang bilang mungkin saat itu Shanks belum sekuat sekarang. Itu kan berapa tahun lalu. Belum kelihatan hebat, sudah tangannya hilang 1. Malah setelah itu jadi hebat. Ya. Tapi gimana pendapatmu soal yang ininya? Kisahnya dia kayak sampai mengorbankan tangannya Luffy, kayak menggugah atau ya enggak terlalu sih. Nanti ada yang lebih menyentuh ya. Iya. Ya menggugah. Enggak juga. Soalnya kan tahu toh Luffy habis makan buah apa itu kan nggak bisa renang. Tapi itu aneh juga. Ya, kamu bilang belum sangar, belum hebat. Tapi itu ada adegan apa sih, monster laut itu tuh cuma lihat matanya Shanks doang, dia setakut loh. Nah ini sudah tahu spoilernya kemarin itu apa? Oh iya. Sudah dapat bocoran. Ya, gimana dong? Saya kan orang awam, jadi pengennya sotoy. Ya kurang lebih gitu. Ini aku parkir dulu ya.
Oke, next. Setelah flashback Luffy, kita masuk ke arc-nya si Buggy. Bagi. Ya. Ya itu juga Gimana? aku juga sudah tahu siapa itu Bagi sebelum aku nonton episode itu, guys. Ya, ini korban-korban spoiler. Iya. Korban mencari Cuma aku spoiler. nggak tahu kehebatannya dia apa. Saat itu kan pertama kali belum ketahuan apa kekuatannya. Ternyata makan buah setan juga. Iya, terus dia ceritain kan di episode berapa itu? 5 mungkin. Dan ternyata dia satu geng sama si rambut merah. Ya, satu kru sama Shanks Shanks. ternyata. Shanks. Nah, Yang sebelum kita lanjut ke Buggy, kita pause dulu ya. Stop ya. Di X. Oke, kita lanjut ke sampai ini ya. Akhirnya mereka ketemu sama Nami dan Kapten Buggy. Iya. Nah, Nami ini si pencuri dan Kapten Buggy bajak laut badut. Gimana impresimu tentang mereka? Atau tentang cerita ini? Bagi ini nggak kelihatan kayak bajak laut, kayak badut. Ya emang bajak laut badut sih. Ya emang dia basicnya badut. Tapi dia emang kalau menurutku pas pertama kali muncul tuh kayak keren gitu ya. Kayak mengintimidasi. Kamu nggak merasa gitu ya? Biasa aja. Iya, biasa aja. Ya. Kalau aku sih pas pertama kali lihat Buggy itu kayak mengintimidasi. Soalnya kan kayak badut itu kayak kadang seringkali digambarkan kayak Kelihatan medeni gitu ta. kayak apa ya, sosok horor, kayak Pennywise. Itu kan kayak badut kan digambarkan horor gitu. Nah, kalau di cerita One Piece ini emang digambarkan horor awalnya, meskipun akhir-akhirnya ternyata agak bego-bego gimana gitu kan. Ya itu unik sih. Jadi bajak laut ada macam-macam, ada sing tema badut, ada tema apa. Nah ini kebetulan si Buggy temanya badut dan anak buahnya. Ya itu kan anak buahnya. Anak buahnya juga temanya sirkus-sirkus. Iya, akrobat. Ada akrobat, ada si Ali Moji. Moji rambutnya paling keren. Iya, cepak. Sama rambut sih kayak apa? Beruang gitu loh. Putih. Oh iya. Dia punya peliharaan singa. Ya itu. Nah terus kalau Nami gimana Nami? Nami ya satu-satunya wanita. Kalau menurutmu dia menarik sebagai karakter atau ini biasa aja sih? Dari tadi kata-kataku biasa aja ya. Dia di episode sebelumnya lo ya sudah nampak, cuma nggak di itu, kayak cuma figuran sliwer sih aku ngamatinya. Di komiknya awalnya nggak ada Nami. Kayaknya pas mulai mau masuk ke Buggy itu baru dimunculkan di komik. Jadi kalau di anime kayaknya sengaja dibumbu-bumbui supaya ada karakter cewek kali ya. Mungkin itu sih. Itu awalnya tak pikir ya wes cewek biasa gitu. Memang ternyata dia benar-benar gila sama harta karun banget. Kayak tapi kayak semuanya tuh pokoknya dia tuh uang gitu. Tapi habis ketemu Luffy ya bisa itu juga, bisa berubah, bisa percaya kayak dia ngeliat Luffy itu ternyata orangnya baik. Ada dia kan mikirnya bajak laut pasti jahat. Ternyata ada bajak laut tapi baik hati kayak gitu. Benar. Dan itu ngomong-ngomong soal Nami yang cinta uang. Ini mungkin ada secara tidak langsung ini kayak cewek-cewek di dunia nyata. Matre. Oh gitu. Melambangkan itu kan. Bisa masuk ke situ. Aku matre enggak? Enggak. Kamu sih enggak ya? Aku matre tapi kamu kadang enggak mendukung ya, jadi kamu menganggapnya enggak. Aku mestinya pengen macem-macem loh, kok malah aku curhat. Lanjut. Nah, jadi di situ ada adegan keren juga menurutku. Apa? Itu pas Luffy ketangkap.
Nah itu Yang di Luffy, penjara itu iya di di penjara kerangkeng. kotak kerangkeng. Luffy kan sempat ngomong ke Nami, aku lupa kata-katanya, tapi pokoknya kayak keren juga kata-katanya. Boh, Luffy tuh nggak ngerti dapat dapat Kata-kata, kosakata bijak tuh dari mana beneran wes kayak hah, langsung kayak orang denger itu tuh kayak hah, kayak gitu lah. iya. Terus pas itu kan Nami sempat kan disuruh nembak. Kenapa kamu ragu? Luffy ngomong gitu. Pokoknya dia ngomong sesuatu tentang itu kayak, oh keren juga. Nah pas itu akhirnya kan Nami nolong, tapi Nami karena lawannya banyak tidak sanggup. Nah muncullah si monster ini, Monster Zoro. Zoro. Ya itu keren Ya, juga sih menurutku. Apalagi pas Zoro ngangkat kerangkengnya sampai darahnya bener ngocor-ngocor gitu. bener kayak Luffy pas tuh ngomong lari itu loh, lari Hmm. terus sebentar lihat Zoro terus maksudnya kerangkengnya diangkat Zoro lari gitu. Nah, dan ini salah satu yang ini adegan pertama yang kelihatan banget Zoro itu sepatu itu sama Luffy. Padahal kan itu ya, ya Ah, baru-baru aja juga baru ketemu. kenalnya. Iya, Ya itu salah benar. satu. Nanti ke depannya kau bakal lihat Zoro itu benar-benar loyal nuruti apapun yang dikatakan Luffy. Nanti itu bakal jadi poin menarik sih nanti ke depannya. Iya sih. Jadi benar-benar anak muda tapi punya karisma Siapa? sebagai Luffy. kapten itu. Iyalah Luffy Ya. lah. Zoro itu kalau digambarkan itu kayak samurai yang. Hmm. Samurai itu setia sama tuannya, kayak di Jepang. Oh. Saking setianya kalau dia sampai misalnya kalah perang toh. Nah, dia lebih mementingkan harga dirinya, dia ada ini loh. Apa ini? Harakiri juga. Harakiri. Nah, itu. Bunuh Jadi diri. Zoro itu kayak menggambarkan Iya samurai. sih. Dia juga Nah, di episode-episode selanjutnya memang menunjukkan dia itu gigih dan harga dirinya ya. tinggi sekali. Di situ juga kita lihat kekuatan Bagi. Benar. Menurutmu Yang gimana akhirnya kekuatan Bagi? Nyeleneh. iya nyeleneh sih. Memang buah iblis ya. Aku baru tahu dua kekuatan buah iblis di episode-episode awalnya Ya, di One Piece itu. ini sejauh ini baru 2 emang. Yang pertama yang Luffy jadi manusia karet. Hmm. Yang kedua ya begini, bisa belah-belah. Tapi aneh belah-belahnya. Nanti sebentar cuma kepala terus sebentar bisa seluruh badannya. Itu semestinya seluruh badannya ya. Bisa. Kayaknya sih Belah-belah. seluruh badannya. Mungkin dia harus bisa mengontrol supaya presisi mana yang pas dibelah kali ya. Nah itu menurutku juga nyeleneh sih. Pas pertama kali tahu karet itu sebenarnya masih oke lah. Iya, Kayak nggak terlalu kayak di superhero lain ada yang elastis, ada apa itu kan masih wajar. Yang fantastik. Iya kayak Mr. Fantastic. Iya. Nah tapi pas Bagi itu aku ya pertama kali tahu merasa kok aneh banget tuh, aneh men iso kepotong-kepotong. Benar. Tapi itu baru permulaan. Berikutnya bakal lebih banyak yang aneh-aneh. Iya nih aku belum search juga di YouTube memang buah iblis yang ada di One Piece itu apa aja. Saran saya jangan di search dulu tapi nikmati perjalanannya supaya lebih. Gak sabar. Oke, nah ini lanjut dari Bagi terus Luffy kabur. Lo bentar. Bagi itu kan dulu? terakhir kan sebagian tubuh itu kan ditali sama siapa? Nami. Terus ditendang lah dia sama Luffy kemana sampai hilang gitu kan. Terus Baginya ya next badannya kecil terus gitu dah. Nanti kamu belum sampai ceritain Bagi nanti ada ceritanya lagi. Belum sampai ya? Belum. Ya nanti bakal ada diceritain petualangan Bagi berbadan kecil. Ya pokoknya di East Blue ini ada nanti. Belum. Tapi maksudku yang mau tak lanjutin bukan setelah Bagi. Tapi adalah adegan Shushu. Shushu siapa itu? Oh anjing itu. Ya. Lucu sih. Tahu nggak itu terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari Hachiko. Yang duduk menunggu tuannya. Alah ya sih.
Iya, 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 iya. Ya itu kayaknya sih terinspirasi dari situ ya kalau orang-orang Memang lihat. dulu tuh tahun Hachiko lagi booming tah. Hachiko Hachiko kan 20 tahun yang lalu tah. udah lama banget. Hachiko kayaknya 90 atau sebelumnya deh. One Piece kan 98 paling awal, 2000-an awal lah. Hah? Kayak Hachiko kan ceritanya itu kayak legenda apa ya? Oh iya sih, Kayak cuma di film ini waktu iya, kita filmnya kan SMP baru-baru. SMA ya. Tapi itu kayak udah mitos bukan ya? Tapi Ya SMP kayak SMA cerita ya memang sebuah- inilah, ya 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 di Jepang. folklore. Iya Ya, iya. semacam itu. Iya iya. Iya. Ya itu Tapi itu adegan. berani loh. Susu. Hmm, Hmm, itu si Moji juga itu. Iya. Mojian. Bisa menaklukkan semua binatang buas. Anjing kecil. Tak dicokot. Tangannya. Nah, di adegan itu juga kelihatan adegan Luffy lagi menunjukkan ininya. Apa? Dia belani untuk ngambil itu makanan sisa harta karunnya Oh si iya. Susu. Kan rumahnya Pak Tua, Pemiliknya pemilik toko itu dibakar. kan dibakar toh. Ya, Terus ya. Iya, Luffy tuh ya bener-bener kayak pure heart. iya, tulus gitu loh Nah, orangnya. dan di situ kan Nami yang mulai tergerak di situ. Mm-mm. Setelah itu Nami, oke, kita kerjasama. Mm-mm. Dan final battle dimulai. Ya, Final battle Zoro melawan Kabaji. Kabaji itu yang Ahli itu ya, akrobatik. akrobat sepeda itu ya, satu roda itu ya. Itu menunjukkan betapa jauh kekuatan Zoro di atas. Zoro posisi terluka, Mm-mm. sudah ditendang itunya, Mm-mm. kelemahannya, tapi masih bisa menang. Betul. Tapi kalau di komiknya, ada yang lebih sadis lagi. Kayaknya di animenya dihilangkan. Apa? Yaitu adegan Zoro, Injek. lukanya itu dibelai sendiri sampai dia. Hah? Kenapa? Ngapain? Untuk menunjukkan perbedaan kekuatannya. Kalau ini tuh nggak ada apa-apanya. Biasanya di komik, di animenya, ada yang dirubah dari komik aslinya karena terlalu sadis. Kayaknya itu salah satu yang dihilangkan juga. Fun fact. Oke. Next is final battle, Luffy versus Buggy. Yang tadi kita udah bahas juga, backstory-nya Buggy ternyata satu kru dengan Shanks. Dan ya itu, pertarungan yang konyol dan kocak antara manusia yang tidak bisa dipotong dan tidak bisa dibelah. Belah, benar. Dan Nami yang sebenarnya nggak tarung secara langsung juga akhirnya dapat peran yaitu mengikat atau mencuri organ tubuh, bukan organ ya, potongan tubuh. Nah itu ya itu endingnya untuk mengakhiri. Pinter loh deh, kepikiran ada apa bagian tubuhnya terus berserakan terus diikat. Ya itu fungsinya pencuri. Jadi di sepanjang cerita One Piece kita bakal lihat meskipun ada orang-orang kru yang nggak tarung, tapi mereka dapat porsi sesuatu yang bisa mereka kerjakan ya. Jadi hampir semua arc nanti tiap kru pasti berguna. Nggak cuma sekedar ada. Iyalah. Itu kan maksudnya Luffy juga kan memilih krunya itu kan karena dia punya itu sendiri-sendiri. Fungsinya masing-masing. Oke, terus perpisahan dengan paman itu. Paman siapa? Wali kota. Paman wali kota. Itu juga. Itu juga keren. Kebaikan hatinya Luffy bikin orang tuh semua terharu. Ya. Gitu. Tapi belum nangis di situ. Berikutnya ini yang kita akan bahas. Ya. Yaitu adegan menangis, ku menangis. Tapi endingnya ya baru nangis ini. Atau depan-depan sudah? Belum ya? Nah, kita masuk ke Syrup Village, yaitu pertama kali ketemu Usopp. Syrup Village. Oh iya, Syrup Village. Kenapa kok namanya Syrup Village? Ya mungkin Oda kasih nama apa ya? Oh, ada sirup ya, kasih nama sirup. Kalau kotanya Buggy, yang ada Buggy itu Orange Town. Mungkin dia lagi makan jeruk, ya, Orange Town. Gitu. Kalau nama-nama di East Blue ini emang masih sederhana. Nanti semakin kesana semakin ruwet ya. Iya, semakin keren-keren.
Tapi kamu semua hafal. Saking Ah, kamu tuh mencintai One Piece dari 20 tahun yang lalu. tapi aku lebih mencintaimu. Pip, pip, pip. Ya, jadi pas adegan Usop itu pertama kali dikenal sebagai pembohong. Ya, Usopp. Ya, punya hidung panjang mewakili Pinocchio. Nah, benar. Ya, kamu udah pernah cerita. Oh ya, aku ini mungkin ada poin bagus yang bisa tak pelajari dari setiap arc Hmm, dari Usop. hmm, Itu adalah tentang kebohongan. hmm. Bagaimana kita Bohong demi bohong demi kebaikan. kebaikan gitu. Ya. Kalau di arc-nya Bagi, tadi aku Mm-mm, sempat mikir, oh, kalau di Usop kan tentang bohong untuk kebaikan. mm-mm. Dibagi apa ya? Kamu dapat nggak apa kira-kira? Poin yang di arc-nya Bagi. Hmm, apa ya? Nah, kalau aku dapatnya adalah tentang harta karun. Mm-mm. Harta untuk tiap orang tuh beda-beda. Oh Luffy ya, punya topinya. ya. Bagi mementingkan harta yang berupa materi. Nami Wali kota juga hartanya adalah desa. kotanya. Susu hartanya Ya, adalah toko. Yang terakhir dia cuma punya itu. ya, Keren nggak? keren, keren. Itu kamu baru nemu apa memang? Ya tadi sempat mikir gitu loh. Oh. Nah, kalau sebelumnya lagi, Sebelumnya lagi belum nemu. sebelumnya lagi, Tentang yang Zoro ya. ya. Belum nemu. Oke, kita lanjut ke Usop. Nah, Hmm, jadi di Usop ini kita tahu kalau ternyata Usop anaknya Yasop. ya yang adalah Cek sebenarnya krunya. kamu udah tahu Shanks krunya siapa aja. Benar, Sudah browsing. saya kepo sangat. Ya, di situ Yes, hop. si Luffy dan kawan ceritanya nyari kapal. Betul. Nah, akhirnya diketahui ada orang kaya yaitu bernama Kaya. Kaya. Kaya yang kaya. Sesuai sesuai dengan kehidupannya. Mungkin Nah, sih, tapi kasihan sih. ya, Soalnya ditinggal sama mama orang tuanya. ya di situ kan Usop yang menghibur dia Menghibur. sampai akhirnya si Glahador. Ya susah banget tuh. Kalah Hador apa-apa itu loh. Ya, gimana pendapatmu pas pertama kali kamu lihat Glahador ini kayaknya orangnya brengsek atau baik atau gimana? Ya enggak kepikiran kayak kalau dia itu jahat sih. Ya cuma kayak orang Ya ini orang pelayan yang pingin pelayan yang gak mau biar dirusui orang-orang oh, kotor gitu lah. ya tuh. Tapi ternyata Tapi ternyata busuk. ya ini aku jadi teringat tentang toxic relationship. Mm-mm, Aku dulu sempat di PD ada materi tentang toxic relationship. mm-mm, Nah, itu orang yang toxic itu bukan orang yang misal kita makan nih sama temen kita. mm, Waduh, gak bawa dompet nih. Itu bukan toxic ya. mm-mm. Yang toxic itu, gak apa-apa tak bayari. Apa kamu dikasih? Semua dikasih. Itu Ah, yang lebih berbahaya. Karena kamu nggak tahu dia maunya apa, tapi kok dia ngasih terus. hmm, Nah, tapi kalau misal orang yang nggak mau bayar, kamu tahu oh ini merugikan, oh ya udah kamu bisa tinggalkan saat itu juga, kamu nggak usah deket-deket. Tapi ketika orang itu pengen sesuatu dan kamu kayak turuti. nuruti semua yang kamu mau, nah di situ ini masuk. Hmm. Tapi kan nggak Nah, ada diceritain di itu nih kan nggak tahu juga. ceritain yang mana? Maksudnya nggak diceritain kayak dia tuh menuruti semua kemauan nih kayak Oh gitu iya, loh. tapi Maksudnya, dalam case ini bukan menuruti, oh, tapi kayak kamu itu merasa dilindungi apa? Ada yang di pihakmu gitu. Jadi nggak cuman hmm, tentang mengabulkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu merasa nyaman, merasa dilindungi gitu sih. hmm, Konteksnya nggak selalu tentang itu, mendapatkan sesuatu. hmm, Masuk ya, toxic relationship. hmm, bisa. Deep, deep. Oke, nah terus akhirnya terkuak kalau si Clador itu ingin Merampas merampas harta harta. secara warisan Iya, tapi dengan cara yang dengan sangat skenario. licik, Ya, tetap mau bersih kayak gitu.
itu. Ada karakter aneh lagi. Ya. Django. Iya, Django. Apa itu 1 2 3 Django terus ikut tidur. Itu jokesnya selalu gitu. Mesti ada karakter-karakter aneh dengan kebiasaan-kebiasaan aneh. Terus dia punya anak buah yang aneh juga. Dua kucing aneh. Dua itu kucing namanya. bersaudara. Namanya apa? Nyaban Brother. Iya. Itu yang satu tok keren, yang satu kayak satu sabetan suruh langsung mati. Iya. Itu sih. Nah, terus sampai di ini pas Usop tahu tentang kenyataan, terus dia ngasih tahu orang-orang tapi tidak ada yang percaya. Itu kayak apa ya? Kayak dongeng-dongeng yang cukup sering familiar ya. Kayak kita bohong, kita suka berbohong, terus ada sesuatu yang mencelakakan, kita ngasih tahu orang lain tidak dipercaya. Kayak sering di dongeng-dongeng gitu. Tapi waktu bener-bener krone Django datang itu kan dia malah nggak ngasih tahu warga nih tuh. Bener, pada akhirnya dia memutuskan untuk usah kasih tahu. Biar ini semua menjadi kebohongan. Biar dia yang berusaha untuk menahan bajak laut supaya tidak sampai masuk ke desa. Itu keren sih. Respect Usop, salah satu karakter favoritku. Oh iya? Sebenarnya pas awal-awal ini tidak terlalu favorit, tapi setelah aku sempat lihat ulang atau baca ulang itu, ternyata keren loh Usop itu. Dia sampai rela apa yang dia katakan itu tetap jadi kebohongan aja. Anak-anak yang lain, anak buahnya itu tidak perlu tahu. Iya. Untung Luffy dan kawan-kawan baik mau nolong DE. Benar. Keren. Ya cuma dia tuh nggak punya, kadang kalau lawan musuh-musuh yang kayak pengacot gitu loh. Ya. Kurang. Tapi di saat-saat genting dia loh. Kayak dia habis dipukul kepalanya, dia tetap nahani itu bajak laut. Ingat nggak? Kan pertama pas Luffy sama Zoro telat, kan dia sama Nami duluan. Dia nebar itu. Oh ya, nebar. Tapi tetap berhasil diterobos, ono sing malu kepala DE. Oh iya, itu sampai. Itu sampai dia narik-narik. Ya kaki tendang lagi. Dia emang kayak pengecut tapi ya, apa ya, kayak keren lah pokoknya. Iya. Dan akhirnya si Kaya tahu kebenarannya, dia balik mengejar. Dan akhirnya terjadilah puncaknya. Itu Kapten Kuro. Kapten Kuro. Ya lah. Oh iya. Hador itu. Si Kapten Kuro itu ada detail yang keren juga sih. Yang dia ngajarin dikasih tahu Django kenapa dia masih gini kalau nganu kacamata. Kok nggak notice apa? Mungkin kamu lagi makan ya. Tapi kamu tahu nggak kebiasaan Kapten Kuro kalau kacamatanya pecah juga dia masih gitu. Kan dia suka nganu kacamatanya pakai posisi tangan gini. Apa? Soalnya dia ingat kalau ini senjatanya ada di sini. Oh, benar. Jadi selama 3 tahun dia di sana, dia nggak lupa cara pakai senjata. Soalnya dia terbiasa. Oh. Itu detail-detail kecil sih. Oh, iya. Nah, di situ terus apa lagi? Battle-nya itu pakai sing dia gerak kanan kiri terus cakar-cakar sembarangan itu loh. Oh ya, Itu Luffy ya keren loh menurutku. Dia kayak pertama diem tok mungkin tapi ngamati pergerakannya habis ini ke sini. Terus akhirnya dia nangkep. Ya. Itu keren sih. Dan kenapa Luffy nggak senang sama Kuro? Kalau nggak salah dia sempat ngomong juga kalau Kuro itu nggak menghargai kru-krunya. Iya, itu kan Luffy kan menghargai orang lain, sangat menganggap teman tuh ya segalanya gitu harusnya, bukan kayak kamu kapten bajak laut terus nganggap bawahanmu itu kroco ya gitu. Ya itu respect Luffy. Dan di situ atau juga dia nggak diajari kenapa gitu banget ya. Memang dia tuh udah tokoh utama, sangat utama gitu ya. Dia nggak ada yang ngajari toh waktu kecil, tapi kok kayak dia belajar dari waktu kecil nanti mungkin ada sih.
Oh iya tah. Ada backstory lainnya. Oh. Selain sama Shang-Chi, dia ada sama saudaranya juga. Cuman belum. Siapa itu saudaranya? Ish. Sudah tahu. Ya itu. Baiklah. Ya itu kurang lebih gitu. Dan di sini juga masing-masing ada perannya yang. Hmm. Nami kan nggak bertarung. Kelihatannya kayak nggak ada lawannya toh. Dia ngambilin pedangnya Zoro. Betul. Bangunkan Luffy. Ya. Ada perannya. Usopp juga. Akhir-akhir pun dia yang ini mengetapel. Ngetapel si Janggung. Ya, Janggung. keren. Jadi semua ada porsinya pas. Si 3 kurcaci itu juga sangar loh deh, bisa mengelabui Janggo dengan apa? Maksudnya dia kan Rica. minim itu Pengalaman bertarung. tapi berani loh. Iya. Ya itu semua karena Usopp juga loh. Gitu. Karena pimpinan Keren. Usopp. Iya. Keren. Dan akhirnya kita sampai di penghujung. Ya, akhirnya Luffy dapat hadiah dari Berupa kapal. Kaya. Yang sudah Anda sering lihat kapalnya. Ya, karena dia dibuat oleh Bapak Mary, yaitu asisten rumah tangganya Kaya, jadi terus dinamai Going Mary. Yes. Dan sebelum itu ada adegan perpisahan Usopp. Oh iya, itu yang bikin mewek. Ini pertama kalinya mewek di One Piece. Iya. Ya akhirnya ada yang mewek. Nah, kalau aku sih kayaknya enggak di sini. Cuma keren aja. Dia tuh kayak kata-katanya ya dia memutuskan kan untuk berlayar sesungguhnya jadi bajak laut. Terus apa kalian ini punya cita-cita, punya ambisi masing-masing. Kayak kamu mau jadi penulis atau salah satu. Ada yang jadi penulis, ada yang jadi master kayak, carpenter. Ya, tukang kayu. Satu lagi yang pertama tuh jadi apa ya? Pemilik pub. Rasai, nggak tahu. Ya milik itu loh, pub kayak, atau bar. Kayak seorang Usopp tuh bisa ngomong kayak memotivasi anak-anaknya kayak gitu. Keren sih itu. Mengingatkanku pada motivator-motivator. Pinter bohong. Ya itu aku kayak terus mewek, terus akhirnya itu bajak laut Usopp. Terus mewek lagi pas akhirnya kan dia kan mau pikirnya tuh dia mau berlayar sendiri toh. Terus Luffy ngomong naiklah ngono. Terus teman-temannya pada senyum. Suruh sama Nami. Akhirnya dia Usopp. Tapi aku yang jadi kapten. Udah dikasih tempat masih minta jadi kapten. Iya. Dan di situ baru ada backstory-nya. Backstory Usopp. Kenapa dia berbohong selama ini? Oh iya, soalnya apa? Mamai ada sakit ya ibunya. Karena papanya kan bajak laut pergi. Katanya mau kembali. Berharap papanya pulang. Bajak laut datang. Sian sih. Ya itu untuk menutup kayak menutup kesedihan atau kesepiannya, terus ya berharap papanya supaya segera pulang kayak gitu. Dan ini salah satu arc kecil favoritku sih. Soalnya dia hampir semua arc sih sebenarnya diterapkan cerita dari awal sampai akhir itu disusun endingnya kita tahu kenapa alasannya. Ternyata karena ini loh. Jadi di depan itu kan seakan-akan ngapain sih orang ini? Ternyata di akhir itu dijelaskan. Terus dikasih bumbu-bumbu juga, ada kayak 3 bocah itu meneruskan ini. Mereka yang ngajut bong. Iya. Sama impian Kaya tahu juga. Tahu, jadi dokter. Nah, keren. Benar. Jadi dokter. Dan mungkin itu untuk podcast kali ini ya. Episode kali ini kita udah menyelesaikan episode 1 sampai episode 8. Lebih. 8 itu sampai bagi. Ya pokoknya sampai arc-nya Usopp. Oh ya, Usopp. Nanti kita tulis di titel ya. Karena kita tidak mencatat secara rinci. Episode-episode selanjutnya akan semakin ya sebenarnya kamu udah sampai ini ya, ketemu Belmer. Iya. Ya tapi nanti kita bahas di episode berikutnya. Panjang-panjang. Dan untuk episode ini mudah-mudahan sebelum kita tutup, gimana menurutmu karakter favoritmu dari antara sejauh ini? Karakter favoritku
aku ya sejauh ini sih aku terkesima Luffy dan pasti. iya. Luffy, Monkey the Luffy. Menurutku Ya dia benar-benar aku itu juga sih. sebenarnya sempat mikir, kira-kira Grace ini karakter favoritnya siapa ya? Lega Nami Luffy. Gak, Nami mencuri kok. Soalnya kamu belum sampai ujungnya Nami. Jadi Iya. kalau kamu udah nonton ujungnya Nami, Ya, mungkin dia sih sebenarnya juga mesti semua orang tuh hati kecilnya tuh ada satu kebaikan. Cuma tuh ya mbok ya wes baik aja gitu loh. Nggak usah jadi iya. nutup-nutupi kayak kelihatan kuat ya gitu padahal ya dia tuh mestinya perlu orang Nah ini lain. serunya Nami juga. Nami sengaja di depan itu nggak diceritain backstory-nya, soalnya disimpan untuk puncaknya East Blue nanti. Nah ini yang sedang kamu nonton ini nanti di situ puncaknya sih. Ya. Terus sejauh ini adegan favoritmu apa? Adegan favorit. Atau kalau arc favorit pasti Usopp kalau sejauh ini ya. Ya. Soalnya kayak paling Banyak lengkap. nilai. Iya. Di antara yang lain. Adegan favorit? Ya adegan favorit tuh ya saat Luffy meyakinkan kru-krunya terus kayak aku mau jadi raja bajak laut gitu. Pokok part-part itu tuh kayak Oh, wah gitu loh. tiap kali Luffy ngomong aku ingin jadi raja Aku bajak kayak laut. kayak dia tuh ya dia ngomong sama orang terus orang yang lihat tuh kayak Terinspirasi. kayak bukan lagi ngomong kosong kayak gitu loh, ndak loh. Kayaknya karakter favoritmu ke depan bakal tetap Luffy bukan Nami. Prediksiku. Ya, makanya. Yalah itu. Nanti lihatlah, itu kan krunya nambah terus tuh. Perjalanan masih panjang. Doakan saya tuh bisa menonton ke Sampai 1060 episode. Sampai menemukan One Piece bahkan nanti. Oh iya. Ya. Gitu Oke. guys. Sebelum Thank you. tutup, mungkin kamu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan enggak? Seputar yang awal-awal ini ya, jangan terlalu jauh. Kalau awal ini belum ada yang jauh itu. Oh ya udah. Oke. Jadi sekian untuk episode kali ini. Semoga meskipun kita agak asal-asalan ini ya, maksudnya nggak kayak masih awal-awal setup guys. proper, kita sambil latihan ngomong lama, nggak podcast saya. Chris bahkan apalagi, pertama kali ya. Iya, saya juga podcast nggak bagus-bagus amat dulu. Ya semoga kalian terhibur dan bisa sampai sejauh ini mendengarkan, berarti kalian luar biasa. Mungkin kalau ada kritik saran boleh tulis di kolom komentar kalau ada ya. Boleh. Tapi kayaknya Spotify belum ada. YouTube ada. Atau di Instagram kalau Instagramnya update. Ada Instagramnya tuh. Instagram Dendet Podcast. Ya boleh tuh tunjukin. Ya semoga nanti saya nggak malas untuk update juga. Oke, jadi sekian untuk episode kali. Oh ya, ada satu lagi. Satu lagi terus. Apa? Kita belum bikin nama ininya. Apa? Nama series ini. Series podcast series. Podcast series. Dulu kan aku usulnya Roda. Review One Piece dari awal. Ya. Tapi aku ada ide yang lebih menarik. Apa itu? Akhirnya pacarku nonton One Piece. Lebih menarik enggak? Ya, itu nanti mau jadi itu apa judul ya, utama. Ntar gue rangkai. Ya. Oke, thank you semua. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Dadah.